Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa sallallahu subhanahu wa ta'ala aymanna alaina bi ilmin nafi' wa amalin salih wa yafaqina fi din wa aftalana futuhal arifin wa yarzuqna bi ikhlasa fil aqwali wal a'mali. Allahumma amin. Ahibati fillah, alhamdulillah ikhwan sekalian, dengan taufik Allah jalla jalaluhu, dengan kebaikannya atau dengan kenikmatannya segala kebaikan menjadi sempurna. Malam hari ini patut kita bersyukur kepadanya, meningkatkan ketakwaan kita kepadanya dengan belajar, membaca ayat Allah, mengkaji hadis Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis yang berikutnya yang kita pelajari di dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah ini adalah Al-Hadisu Ishrun, hadis yang ke-20. Nah, jelas nggak suaranya, Pak? Kamu sih jelas ya? Jelas ya? Nah, dari sahabat Abi Mas'ud Uqbah bin Amr Al-Ansari Al-Badri. Sahabat Al-Ansar Al-Badri. Beliau disebutkan dengan Al-Badri bukan beliau mengikuti perang Badar, tidak. Tapi beliau orang Madinah, kemudian tinggalnya di Badar, ya. Orang Madinah tapi tinggal di Badar. Ini menisbatkan pentingnya kita menisbatkan diri kepada sebuah daerah. Ya, ini dalam rangkaian dalam salah silsilah sanad, ya. Silsilah sanad. Nah, kalau orang yang bertanya, Mas'ud yang mana? Gitu kan Mas'ud itu namanya banyak. Atau orang bertanya, Mardi mana? Oh, Mardi yang daerah sana. Daerah sana tapi dia tinggalnya di sana. Kenapa dia? Oh, dia orangnya begini begitu, orangnya jujur, orangnya percaya dan seterusnya. Ini disebut dengan istilah dengan ilmu sanad, mengetahui latar belakang hidupnya seseorang tersebut, belajarnya, tinggalnya, hidupnya, istri, anak-anaknya, perekonomiannya, seterusnya. Mengetahui seluk-beluk kehidupan seorang perawi hadis. Atau juga mungkin bisa disandarkan, misalnya kalau dia itu cacat, boleh saja kita mengatakan Joko yang mana? Itu Joko yang kakinya patah itu, kakinya mungkin. Atau Joko yang mana? Oh, jalannya yang enggak pincang itu. Bukan berarti kita mencela dia atau tidak, karena Joko itu banyak. Dengan kita sebutkan sifat-sifat yang bisa mengenal kepada dirinya, itu enggak masalah. Nah, bila itu kemudian beliau mengatakan qala Rasulullah SAW, Nabi SAW pernah bersabda, inna mimma adraka an-nas min kalamatin nubuwah al-ula idza lam tastahi fasna ma syi'ta, rawahu Bukhari. Sesungguhnya termasuk hal yang sudah diketahui, sudah dimaklumi oleh kebanyakan manusia dari perkataan kenabian yang terdahulu, ini berupa apa? Iza lam tastahi fasna ma syi'ta. Kalau engkau tidak memiliki rasa malu, silakan engkau berbuat sesuka hatimu, sekehendak dirimu, seenak dewi, silakan. Mau gawekan apa saja, silakan. Hadis riwayat Imam Bukhari. Ikhwan sekalian, Syekh Abdul Muhsin menjelaskan al-hadisu yadullu ala anna al-haya mamduhun. Jadi dalam hadis ini penulis menjelaskan kepada kita, ternyata dalam kandungannya terdapat akhlak yang begitu mulia. Apa itu? Ini malu. Orang yang memiliki sifat malu, akhlak malu,
maka orangnya terpuji. Ya, orangnya terpuji. Malu di sini adalah malu yang ya dalam perkara yang dibolehkan atau perkara-perkara yang disyariatkan. Ya, jadi itu malu itu ada yang sifatnya boleh atau hukumnya boleh, ada malu itu disyariatkan atau diizinkan secara syariat, dan ada yang malu tidak diizinkan secara syariat. Ya, contohnya misalnya kalau tidak diizinkan syariat adalah seseorang malu ya kalau dia tidak mau belajar. Ya, kenapa Pak enggak belajar Pak? Wih, izin, malu. Saya ini sudah tua. Ya, malu ini malu tercela. Ya, malu yang seperti malu tercela. Ya, yang namanya belajar tidak kenal usia. Ya, para imam itu pernah tanya Imam Ahmad, Imam Syafi'i dan seterusnya. Kita belajar itu sampai mati, sampai orang-orang mengantarkan kita ke dalam liang lahat. Tapi kalau orang itu ya malu karena alasannya sudah tua, atau alasannya karena saya sudah berilmu sehingga saya tidak butuh lagi dengan ilmu, sehingga gelar saya sudah doktor, sudah profesor, hanya orang malu seperti ini tidak boleh, malu yang tercela. Sehingga Imam Mujahid rahimahullah pernah mengatakan, la yata'allamul ilma mustahin mustakbir. Wallahi ikhwan, wallah demi Allah, orang itu benar-benar tidak akan mendapatkan ilmu selagi dia masih malu. Jadi artinya apa? Orang yang mempunyai sifat malu, dia nggak dapat ilmu. Iya, demikian pula orang yang sombong. Iya. Orang yang sombong, ada kalanya ini diserang oleh para dai. Ketika ada dai junior datang, kemudian ya daurah tabligh akbar, dai tersebut yang mengisi, bahkan kadang sudah diundang secara terang-terangan, secara tersurat, bahkan dan sudah didatangi juga sampai ke rumahnya misalnya. Kemudian di kemudian hari ya tersampai berita kepadanya, masa iya Ana harus datang? Saya ini kan gelarnya profesor. Dia itu dulu murid Ani. Ya kan? Sekarang dia yang ngisi di situ, yang ngajar Ani di situ. Wa ilaha illallah. Yang seperti ini tidak akan dapatkan ilmu. Lihat bagaimana ikhwan sekalian ya, tawaduknya para imam dulu. Kita nggak usah jauh-jauh pada Rasulullah SAW. Para imam dulu seperti Imam Syafi'i rahimahullah, beliau sudah mendapatkan syahadah dari Imam Malik. Bahkan sebelum belajar sama Imam Malik ya rahimahullah ta'ala, kitab Muwatta itu sudah beliau hafal, sudah berada di pikiran beliau, sudah ada dalam jantung beliau, dalam pikiran beliau. Itu salah satu syaratnya Imam Syafi'i bisa belajar sama Imam Malik. Iya. Kemudian bertahun-tahun beliau belajar sama Imam Malik. Padahal beliau sebelumnya juga sudah belajar di Mekah bersama Imam Sufyan Uyainah kalau nggak salah. Setelah mendapatkan puas dengan Imam Uyainah, kembali ke Madinah, hijrah ke Madinah, belajar sama Imam Malik, kemudian balik lagi ke Baghdad, di pusat kota pemerintahan Bani Abbasiyah. Iya. Di sana ya terkenal dengan mazhabnya Abu Hanifah, Imam Nu'man Abu Hanifah. Namun Imam Syafi'i tidak menjumpainya karena beliau lahir, Imam Abu Hanifah meninggal. Yang tersebar di situ adalah murid-muridnya Imam Abu Hanifah, Imam Muhammad bin Hasan, ya, Imam Qadi Abi Yusuf, dua senior dari muridnya Imam Abu Hanifah. Tapi Imam Syafi'i rahimahullah ketika datang ke sana pengen mempelajari,
Bagaimana fikihnya Imam Abu Hanifah dari murid-muridnya beliau langsung. Tidak menunjukkan, saya ini muridnya Imam Malik, kamu harus duduk di majelis aneh, kau harus duduk belajar mengambil ilmu dari saya. Justru beliau tidak melakukan hal itu. Luar biasa. Sehingga pintu ilmu itu terbuka untuk beliau. Pintu ilmu itu terbuka untuk beliau. Sehingga benarlah apa yang dikatakan oleh Imam Mujahid ini, seorang ulama tabi'i, murid seniornya para sahabat Nabi SAW. La yata'allamul ilma mustahyi wal mustakbir. Orang itu tidak akan mendapatkan ilmu ya kalau dia ada rasa malu, kalau dia orangnya sombong. Alhamdulillah ala kulli halin. Dari malu itu dia ada kalanya dia terpuji, ada kalanya dia melakukan hal-hal yang disyariatkan Allah, ada kalanya dia memang tercela. Makanya dikatakan oleh Syekh di sini al-hannal haya'a mamduhun, terpuji. Orang yang memiliki rasa malu dia terpuji. Wa kama huwa fi hadhihi syari'ah wa huwa fi syara'i sabiqah. Ya sebagaimana syariat ini, ya. Ini syariat yang terdahulu, ini sifat malu ini sudah digaungkan, sudah ditetapkan oleh syariat-syariat sebelum Nabi kita. Wa annahu min akhlaqil karimah allati tawarasatha an-nubuwwah hatta intahat ila hadhihi al-ummah. Artinya kawan, sifat malu, sikap malu ini merupakan akhlak mulia yang selalu diwarisi secara turun-temurun dari zaman Nabi Adam alaihissalam hingga selesainya umat ini, berakhirnya umat Nabi Muhammad alaihissalam. Sifat malu itu selalu ada, meskipun ya syariat mereka berbeda-beda, tapi hakikat tujuan yang sebenarnya dari agama Allah, seluruh agama para nabi itu adalah agamanya tauhid. Ya. Semuanya mengajarkan tauhid. Ya, dan syariatnya berbeda-beda. Tapi meskipun syariat beda-beda, malu itu bagian dari syariat nabi-nabi terdahulu. Ini warisan leluhur. Warisan leluhurnya para nabi. Wal amru fihi lil ibahah, dan dalam hadis ini terdapat lil ibahah, maksudnya apa? Malu dalam perkara yang dibolehkan. Ya, hal-hal yang ditolerir dalam agama, dibolehkan oleh agama, maka tidak masalah kita malu di dalamnya. Wat talab, demikian pula ya, dalam hadis ini ada terdapat kandungan talab, ini permintaan. Iya, idza lam yakun mustahyan minhu mamnu'an syar'an. Apabila yang dimalukan tersebut secara syariat tidak ada yang melarangnya. Iya. Ini kalau malu tinjau dari sisi talabnya. Wa in kana mamnu'an fa huwa litahdid. Kalau dia itu malu itu dalam perkara yang dilarang, maka hukumnya jatuhnya di sini adalah ancaman, dapatkan ancaman. Jadi poin di sini sudah dapat kita. Kalau perkara yang mubah itu boleh saja orang bermalu. Ya. Demikian pula perkara yang tidak dilarang oleh syariat. Kalau yang dimalukan itu tidak dilarang oleh syariat, maka boleh saja dia malu. Demikian pula ya, kalau ada larangan secara syariat ya, yang itu adalah ancaman, maka tidak boleh kita melakukannya. Aw ana misla zalika la yasulu illa mimman dhahabal haya'u aw qal. Qala Ibnu Rajab, Imam Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Jami' Ulumul Hikam mengatakan, faqala sallallahu inna mimma adraka an-nasu min kalamin nubuwatil ula
yushiru ila anna hadzal ma'thur 'anil anbiya' al-mutaqaddimin. Jadi potongan kalimat inna mimma adraka an-nasu min kalami nubuwatil ula itu yushiru ila hadzal ma'thur al-anbiya' al-mutaqaddimin. Kita sebutkan tadi adalah warisan leluhur. Warisan leluhur dari nabi-nabi terdahulu. Wa anna an-nasa tadawaluhu bainahum. Manusia selalu menukilkan di antara mereka. Wa tawarrasuhu anhum qarnan ba'da qarnin. Mereka saling mewarisi satu generasi ke generasi yang lainnya. Wa hadza yadullu anna an-nubuwata al-mutaqaddimah ja'at bihadzal kalam. Ini menunjukkan nabi-nabi terdahulu ini membawa kalimat ini, membawa ajaran ini, membawa syariat ini, syariat malu. Wa annahu ishtahara bainan nasi hatta wasala ila awwali hadhil ummah. Hingga syariat malu ini tersebar di tengah-tengah manusia sampailah kepada umat Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam. Ini generasi umat yang pertama. Ila anna qala wa qawluhu idza lam tastahi fasna' ma syi'ta fi ma'nahu qawlan. Kalau engkau tidak memiliki malu atau kalau engkau tidak punya rasa malu, silakan engkau berbuat sesuka hatimu. Saya menjelaskan di sini ada dua makna. Di sini ada dua makna. Makna yang pertama adalah annahu laisa bimana amr ayyasna ma syaa. Ini bukan bermaksud perintah untuk melakukan apa yang kita inginkan. Ya. Jangan dipahami hadis ini ya. Ini adalah perintah Nabi. Silakan kita lakukan sekehendak hati kita saja. Ya, bukan begitu. Walakin an la ma'na al-dhammi wan nahyi anhu. Akan tetapi maknanya adalah celaan dan larangan. Artinya maksudnya gini, kalau engkau tidak punya malu, silakan engkau kerjakan, tapi ingat, engkau akan diancam, diazab, dihukum oleh Allah atas perbuatan yang kau lakukan. Iya. Kalau kau tidak punya malu, silakan kalian merokok. Kalau kalian tidak punya rasa malu, melanggar aturan yayasan misalnya kalau sekolah gitu kan, aturan yayasan yang sudah disepakati bersama. Apa seperti misalnya kalau kerja tuh yang profesional, ya kan, diambil dari sebuah hadis. Ya, dari sebuah hadis yang biasa, innallaha yuhibbu ala 'abdin ya iza amila syai' ayyudkinahu aqama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Allah itu cinta kepada seorang hamba apabila dia bekerja, maka bekerja secara profesional. Hadisnya gitu. Disepakati kerja jam 7. Diberikan amanah, dia ngerjakan ini, dilakukan. Sebatas kemampuan yang dia miliki. Komitmen dengan itu, serius dengan itu, sungguh-sungguh dengan itu. Iya. Jadi orang profesionalitas, Allah akan cinta kepada orang ini. Nah. Tapi kalau dia tidak punya masa malu, ya, dia sudah berikan amanah seperti itu, datang sekena edewi, ngajar sekena edewi, sudah diberikan kurikulumnya seperti ini, tinggal ngikutin, silabus sudah dibuat, RPP sudah dibuat, tapi dia membuat kurikulum sendiri, melenceng, langgar. Ini enggak proporsionalitas. Kalau engkau tidak punya rasa malu, silakan engkau berbuat sesuka hatimu, tapi ingat, amanah yang sudah kau teken itu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah, akan dihukum, akan diazab oleh Allah. Baik engkau akan dihukum di dunianya maupun akan dihukum di akhiratnya. Itu maksiat. Kerja kita nggak sesuai SOP yang berlaku, maksiat, dosa.
dan dosa itu akan menimpa diri kita sendiri, keluarga kita, cucu keturunan kita. Mengerikan. Perbuatan dosa yang kita lakukan, mulut perbuatan kita sendiri. Nah, itu maksudnya. Pertama ini bukan artinya apa? Lakukan sesuka hatimu. Tapi maknanya adalah apa? Celaan dan ancaman, larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa annahu hadhihi maqala lahum tariqan. Ya, pendapat seperti ini dipegang oleh dua jalur atau dua pendapat begitu. Yang pertama adalah annahu amrun bimakna tahdid wal wa'id. Iya. Jadi makna pertama itu perintah, tapi maknanya adalah tahdid wal wa'id. Ancaman keras, hukuman yang keras. Maknanya apa? Idza lam yakun laka haya'un fa'mal ma syi'ta. Kalau engkau tidak memiliki rasa malu sedikit pun, silakan engkau berbuat sesuka hatimu. Tapi ingat, fa innallaha yujazika alaih. Allah Subhanahu wa taala akan menghukummu. Allah akan membalas atas apa yang kau lakukan. Lihat pula firman Allah Subhanahu wa taala, i'malu ma syi'tum, kerjakanlah oleh kalian apa yang kalian sukai. Innahu bima ta'maluna basirun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang engkau lakukan basir, Allah lihat. Artinya Allah akan hukum, Allah akan minta pertanggungjawaban atas apa yang telah kalian lakukan. Silakan lakukan. Ini ancamannya tahdid wal wa'id, ancaman. Demikian pula dalam firman Allah mengatakan fa'budu ma syi'tum. Ya. Beribadahlah wahai orang-orang bodoh, ini maksudnya orang musyrik. Ya, beribadahlah engkau orang-orang musyrik sesuka hatimu. Mau menyembah lilin silakan, mau menyembah patung sapi silakan, mau menyembah apa saja silakan, sesuka hati kalian. Min dunihi, dari selain Allah silakan. Tapi ingat, ya, hukuman Allah terhadap dosa syirik berpengaruh kepada diri dan keluarganya, dan berpengaruh kepada dirinya di akhirat nanti. Wallahi ya ikhwan, Ustaz Abdurrahman Dhani hafizahullah ta'ala yang sudah hadir kemarin itu, beliau sangat menjelaskan ternyata perbuatan syirik yang kita lakukan berefek besar kepada anak kita. Bahkan perbuatan syirik yang kita lakukan yang dilakukan oleh buyut kita, mbah kita, berefek kepada anak cucu keturunan kita. Luar biasa. Sama pertemuan-pertemuan sebelumnya, 7 generasi keturunan mendapatkan hukuman dari Allah. Demikian pula orang yang melakukan kebaikan-kebaikan, 7 keturunan juga mendapatkan kebaikan dari Allah Jalla Jalaluhu. Nah, hadza ikhtiyaru jamaah, ini pendapat dari sebagian atau sekelompok dari para ulama. Seperti mereka, minhum Abu Abbas As-Sa'lab. Ya, saya menyebutkan satu dari pendapat ulama yang berpendapat dengannya adalah Imam Abu Abbas As-Sa'lab. Kemudian pendapat yang kedua, wa tariqus tsani annahu amrun ma'nahu khabar. Ya, ini adalah perintah tapi maknanya berita. Ya, dalam hadis itu dia perintah, ya lakukanlah apa yang engkau inginkan sesuka hatimu. Ini perintah, tapi bukan maknanya perintah yang sebenarnya, tapi menunjukkan perintah berita, pengkhabaran. Artinya Nabi mengkhabarkan, kalau kalian tidak punya rasa malu, silakan engkau berbuat sesuka hatimu. Ini berita dari Nabi SAW. Artinya man lam yastahi sana masya. Kalau engkau tidak memiliki rasa malu sedikit pun, silakan engkau berbuat sesuka hatimu. Silakan berbuat sesuka hatimu. Fa inal mani'a min fi'il qaba'ih wal haya
Wallahi ya ikhwan, Allah, dengan kita memiliki sifat malu, maka segala keburukan, kemungkaran nggak jadi kita lakukan. Kembali ke cerita ke awal tadi, pada seorang guru misalnya, seorang karyawan misalnya, kalau dia sudah memiliki job desk yang diberikan, maka dengan rasa malu itu dia akan mengerjakan job desk-nya dengan baik, ya enggak? Kak Supri diberikan job desk itu, pasang bata, yes, 1 meter harus selesai ya 1 hari. Kalau tidak selesai dalam 1 hari, malu. Wih, malu saya kalau nggak selesai dalam 1 hari. Nah, jadi dengan rasa malu itu, hal-hal yang sifatnya itu nggak baik nggak terjadi. Ya gitu. Orang maling tidaklah terjadi maling itu karena dia memiliki rasa malu. Malu dia kepada Allah, malu kepada manusia. Iya. Kalau malu kepada Allah, akhirnya nggak jadi melakukannya. Tapi kalau dia malu kepada manusia, seandainya sekiranya kalau dia melakukannya, maka aibnya akan terlihat. Anaknya dikatakan, wih anak maling, anak orang maling, anak maling, anak koruptor, dan seterusnya. Nah, ini manakala dia memiliki rasa malu, maka al-qaba'ih, keburukan-keburukan itu akan terhindar darinya. Faman lam yakun lahu haya'un in hamaka fi kulli fahsya wal munkar. Iya, sekiranya kalau seseorang tidak punya rasa malu sama sekali, maka dia akan tenggelam pada setiap keburukan dan kemungkaran. Iya. Orang yang tidak punya rasa malu, maka dia tenggelam, berlarut-larut dalam tenggelam, berlarut-larut dalam maksiat. Orang yang suka boti terus larut dengan botinya, terong sama terong bahasanya begitu. Orang yang ribawi larut, semakin kelam, semakin tenggelam dalam ribawinya, semakin tenggelam pada perbuatan keburukan dan kemungkaran. Wa ma yamtani'u min mislihi man lahu al-haya'. Jadi memang malu inilah yang bisa membentengi dirinya dari perbuatan buruk, perbuatan kemungkaran. Ya, ala haddi qaulihi sallallahu alaihi wasallam, sama dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kazzaba alayya falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta atas nama saya, artinya silakan engkau berdusta atas nama saya. Iya. Tapi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Hendaklah dia atau ambillah tempat duduknya dari api neraka. Ini ancaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi perintah tapi maknanya ancaman. Perintah tapi maknanya ada berita, pengkhabaran. Siapa yang berdosa atas nama saya, maka akan mendapatkan tempat duduk dari api neraka. Nah, fa inna lafzahu lafzul amr. Meskipun lafaznya itu lafaz perintah, wa maknahu khabar, akan tetapi maknanya berita. Pemberitahuan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa anna man kadzdzaba alaihi fatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta atas nama saya, sengaja berdusta atas nama Nabi SAW, Nabi tidak mengatakan, dikatakan Nabi mengatakan. Nabi memerintahkan, padahal Nabi tidak perintahkan. Nabi dia menisbahkan Nabi mentakrirnya, padahal Nabi tidak mentakrirnya. Ini dusta atas nama Nabi. Maka orang-orang yang berbuat semacam ini, maka bersiap-siaplah tempat duduknya di neraka. Hadza ikhtiyaru Abi Ubaid Al-Qasim bin Salam. Ini pendapat yang dipilih oleh Imam Ubaid bin Qasim bin Salam, Ibnu Qutaibah, Muhammad bin Nasr Al-Marwazi, dan selain dari mereka. Warawahu Abu Dawud. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, anil Imam Ahmad, dari Imam Ahmad, ma yadullu ala misli hadzal qaul, yang menunjukkan atau yang mengisyaratkan makna ini.
Kemudian wal qaulu tsani, perkataan yang kedua fi makna qaulihi ta'ala, fi qaulihi sallallahu alaihi wasallam, "Idza lam tastahi fasna ma syi'ta." Annahu amrun bi fi'li ma syaa ala zahir lafz. Jadi secara zahir lafaznya memang ini perintah untuk melakukan sesuka hati. Ya, melakukan sesuka hati kita secara zahir. Wal makna idza kana alladhi yuridu fi'lahu mimma la yastahya min fi'lihi la min Allah wa la min an-nas likaunihi min af'ali ta'ah aw min jamilil akhlaq wal adab wal mustahsanah fasna minhu hina idzin masyita. Ini yang kita sebutkan tadi. Kalau perkara-perkaranya itu yang kita tidak malu melakukannya, tidak malu dari Allah, tidak malu kepada manusia, contohnya kita melakukan ketaatan, akhlak yang bagus, akhlak adab yang mustahsina atau mustahsana, adab-adab yang indah, maka silakan kita kerjakan. Ya. Silakan kita kerjakan. Ya. Melakukan ketaatan, masyarakat menilai sebuah perbuatan itu akhlaknya bagus. Masyarakat menilai adab yang model seperti itu adab yang indah, adab yang bagus. Ya, silakan lakukan. Misalnya mungkin pakai peci, ya, pakai topi gitu. Kalau di masyarakat itu bagi seorang penuntut ilmu itu tidak mengurangi muruah, maka silakan saja. Tapi mayoritas pada umumnya seorang penuntut ilmu atau para dai misalnya pengajar Al-Quran, ya, dia memakai bukan pada tempatnya sehingga mengurangi muruahnya, jangan lakukan, malu kita melakukannya, ya, malu kita melakukannya dan seterusnya. Atau pakaian-pakaian yang bukan pada tempatnya dilakukan, dikerjakan oleh seorang dai, seorang penuntut ilmu, maka malu kita melakukannya. Misalnya pakaian oblong dipakai untuk sholat, pakaian oblong dipakai untuk ngajar, pakaian oblong misalnya kita pakai ke kondangan, maka mestinya malu. Itu muruah kita hilang, tidak ada wibawanya. Maka yang seperti ini malu kita untuk melakukannya, ya. Atau misalnya seorang dai pakai kalung misalnya, ya, pakai kalung terbuat dari perak misalnya, ya. Manakala di situ menganggap muruahnya hilang, sudah pakai kalung, pakai baju oblong, atau pakai baju singlet begitu, ya malu kita. Nah, maka jangan dilakukannya seperti ini. Jadi kalau melakukan dalam sifatnya itu ketaatan, akhlaknya bagus, adab yang indah dipertontonkan, maka silakan lakukan yang seperti ini. Wa hadza qaulul jama'ah min al-a'immah. Ini adalah pendapat yang mayoritas dari para a'immah, para ulama seperti Imam Abu Ishaq Al-Marwazi, Asy-Syafi'i, dan juga di wa hukiya misluhu an Imam Ahmad, ya, Imam Ahmad bin Hanbal dalam beberapa riwayat juga disebutkan seperti ini. Ya. Wa qala wa'lam anal haya naw'an. Ketahuilah bahwasanya malu itu ada dua jenis. Malu itu ada dua jenis. Yang pertama adalah makana khuluqan wa jillatan ghaira muktasabin. Ini malu yang bahasa kitanya bawaan. Ya, dari sononya dia sudah Allah berikan sifat mudah untuk malu. Ya, dari awal penciptaannya seseorang itu memang sudah memiliki sifat malu tanpa ada dibuat-buatnya. Orang itu kita lihatan gerak-geriknya, mana perbuatan yang dibuat-buat, mana perbuatan yang tidak dibuat-buat. Iya, ini yang pertama. Wa huwa min ajalil akhlaq allati yamnahu Allahu al-'abd. Akhlak yang seperti ini, masya Allah, ini akhlak yang memang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada seorang hamba. Wa yajabluhu 'alaiha, dan memang dia diciptakan oleh Allah secara tabiatnya dari awal seperti itu adanya. Sehingga Nabi SAW pernah mengatakan al-haya'u la ya'ti illa bi khairin.
malu itu tidaklah mendatangkan kecuali kebaikan. Artinya orang yang memiliki sifat malu maka akan terkumpul dalam dirinya kebaikan-kebaikan. Ini salah satu dari hadis Nabi SAW yang menjelaskan tentang keutamaan malu. Iya, bahwasanya orang yang malu dia akan mendapatkan keutamaan, akan terkumpul dalam dirinya banyak kebaikan. Dan hadis-hadis yang seperti ini ya memberikan motivasi anjuran untuk bersifat malu, kebaikan-kebaikan yang ada pada orang yang sifat malu sangat banyak. Dalam hadis yang lain dari Nabi SAW pernah mengatakan al-haya'u kullu khairun. Orang yang malu, orang yang memiliki sifat malu atau yang memiliki di kehidupannya memiliki sifat malu, semuanya untuk dia kebaikan. Semuanya untuk dia kebaikan. Dalam hadis lain juga dikatakan al-iman bid'un was-sab'un syu'bah. Iman itu ada sekian 70 sekian cabang. 73 dan seterusnya. A'laha yang paling tertinggi adalah qaulu la ilaha illallah. Yang paling tertinggi adalah ucapan kalimat la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adza 'anit thariq. Yang paling terendahnya adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Jalan berlubang kita cor. Paling minimal itu yang jalan yang ada di depan rumah kita. Kalau nggak mampu di jalan orang lain, nunggu pemerintah kapan selesainya. Coba kalau satu RT Pak sepakat. Satu RT itu berapa sih panjangnya? Taruhlah satu RT 1 kilo. Satu RT itu ada 150 kakak. Masing-masing iuran tahun. Iya, tahun 100.000. Sudah berapa terkumpul? Kalau 150 101 juta 500. Maka untuk menambal lubang-lubang yang tidak seberapa dalam 1 kilo itu tertambal atau tidak? Tertambal. Coba pikirkan dimasukkan ke dalam jantung kita, dalam pikiran kita. Iya. Nunggu pemerintah 15 tahun, coba anak subhanallah masuk ke Lintang itu 2015 Pak. Sampai sekarang jalannya kayak gitu coba. Coba masyarakat itu sadar kalau ya sederhana begitu ya. Maka selesai itu jalan itu semua. Dicor itu. Ini bentuk kita untuk memajukan daerah kita sendiri kalau ingin kita berhasil. Iya. Nunggu pemerintah koruptornya luar biasa banyaknya. Sekian diturunkan sampai ke jalannya berapa? Banyak potong-potongannya. Tapi kalau dari rakyatnya sendiri yang mengelolanya, selesai sudah. Tapi ini nggak sampai kepada mereka. Ya makanya iman itu sekian puluhan cabang, yang paling terendahnya itu tuh. Ya nyingkirkan gangguan dari jalan. Allah ya kawan ya. Anak ya ini bisa ya min masyiatillah subhanahu wa ta'ala, dengan Allah subhanahu wa ta'ala sudah berapa kali ya tergelapak itu terguling-guling di jalan. Salah satu di antara penyebabnya lubang. Iya. Ya. Lalu lihat motor sudah berapa kali ganti-ganti peleknya, jalan berlubang. Satu tetes darah kaum muslimin itu dijaga oleh syariat. Satu tetes darah kaum muslimin itu dijaga oleh syariat. Kalau orang jatuh dari aspal itu guling-guling itu patah tangan, berapa tetes darah itu? Maka amalan seperti ini, masya Allah, amalannya mulia. Tanda dia imannya sangat lemah. Paling minimal imannya begitu. Wal haya'u syu'batun minal iman, kata Nabi SAW. Dan iman malu itu adalah cabang dari sekian 73 cabang keimanan. Luar biasa. Ini keutamaan sifat malu. Demikian pula dalam banyak hadis lain disebutkan oleh Nabi SAW, inna likulli dinin khuluqan. Sesungguhnya setiap agama kita ini itu ada akhlaknya. Wa khuluqul Islam al-haya, dan akhlaknya Islam itu adalah malu. Akhlak para nabi SAW itu akhlaknya adalah malu. Salman Al-Farisi juga pernah mengatakan, iza aradallah bi'abdin halakan naza'a min haya.
apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki kepada suatu kaum atau pada seseorang kebinasaan, maka Allah akan cabut rasa malu dalam dirinya. Artinya apa, ikhwan? Orang yang tidak memiliki rasa malu, maka Allah akan binasakan dia. Kecelakaannya akan keburukan demi keburukan yang akan hinggap dalam dirinya. Wabillahi taufik. Itu ya hadis yang berkaitan dengan masalah ya keutamaan dari malu. Wabillahi taufik. Kita akan lanjutkan ya pada Isya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Al-ikhwani rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan. Tadi kita sudah sebutkan bahwasanya malu itu terbagi menjadi dua. Ada malu yang kaitannya itu memang sifatnya jibillah dan muktasib. Jibillah itu adalah sifat bawaan asli, memang Allah anugerahkan seseorang itu sejak dari sananya dia memiliki sifat yang mulia ini. Ini sifat malu. Kemudian yang kedua ya, muktasab atau muktasib. Ada usaha. Orang itu melakukan sesuatu atau malu terhadap sesuatu, ada usaha dari dirinya. Dikatakan di sini maka muktasaban min ma'rifatillah wa ma'rifati 'azamatihi wa qurbihi min ibadihi. Nah, muktasib ini tidak spontanitas bisa dilakukannya, melainkan dengan apa? Disebutkan caranya di sini. Ini tauhidullah subhanahu wa ta'ala, ini mengenal Allah. Orang itu dia bisa berbuat malu, diusahakan dia bisa berbuat malu ini dengan cara dia mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ini mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, apa haknya Allah. Dia tahu Allah melihat, mengawasi dia, mencatat semua perbuatan dia, akan menghisab dia, dikenali tentang sifat-sifat Allah, mengenali dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, maka akan mudah baginya untuk mewujudkan malu. Seorang pegawai tadi, contohnya, dia sudah diberikan amanah ini dan itu. Ketika dia mengenal Allah, Allah akan mencatat semua apa perbuatan dia. Allah melihat apa yang dikerjakannya. Oh, kalau melakukan ini, maka Allah akan lihat saya, akan catat saya, akan hukum saya. Akhirnya dia malu, sehingga terhalang dia untuk melakukan dosa atau maksiat atau menyelewengkan tugas-tugas yang telah diamanahkan kepadanya. Wa ma'rifati 'azamatihi, ini mengenal akan keagungan Allah Subhanahu wa taala, wa qurbi min ibadih, semakin dekat kita melakukan ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari ubudiyah kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu akan membantu pekerjaan kita. Ya, akan membantu pekerjaan kita. Maka ketika salah khususnya masalah sholat misalnya, ketika seseorang tidak beres kerjaannya, maka lihat sholatnya, pasti sholatnya nggak beres. Kenapa kok kerja nggak benar? Ya, kok sering melanggar aturan di sekolah, kok sering melanggar aturan pegawai, pasti sholatnya nggak beres. Ya. Apa hubungannya ya kerja dengan sholat? Sangat keterkaitan. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat, coba bantu kan, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya engkau melakukan sholat itu akan membentengi dirimu berbuat keburukan dan kemungkaran. Orang yang melanggar aturan, bekerja tidak sesuai SOP, melanggar aturan. Maka dipastikan sholatnya ada yang nggak beres. Cross check lagi, sholat saya beres atau tidak. Demikian pula suami, istri, anak, pemimpin. Kenapa kok cara saya memimpin kok nggak benar? Ya kan? Kok saya terlalu keras sama anak buah saya? Kok terlalu begini sehingga orang-orang di bawah saya ketakutan dengan saya? Ada apa? Ada sholat gitu yang nggak beres di situ.
Orang bekerja dengan kita selalu tidak rasa nyaman sama kita. Baru sehari kerja besoknya sudah angkat kaki. Ada apa? Kita harus introspeksi diri. Ya, jangan saya yang salah. Ibadah saya nggak benar kepada Allah. Jadi maksud saya menghadirkan seperti ini, ya, dengan semakin banyaknya kita ibadah kepada Allah, khususnya sholat, ini akan membantu kita menghadirkan sifat malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tila'ihi alaihim, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengawasi dia. Ya, jadi mengenali Allah Subhanahu wa taala, dia bentuk pengawasan Allah kepadanya. Wa ilmihi, pengetahuan Allah, bi khainatil a'yun, ya, dengan mata-mata pengkhianat ini. Saya mengatakan adalah mata-mata pengkhianat. Iya. Wa ma nukhfi sudur, ya. Dan hal-hal yang tersembunyi dalam hati, Allah Subhanahu wa taala tahu. Siapa yang khianat, siapa yang amanah, siapa yang jahat, siapa yang musuh dalam selimut, semuanya Allah tahu. Sehingga dengan malu ini orang itu nggak jadi untuk melakukan itu. Fahada min a'la khisalil iman, luar biasa. Orang yang memiliki pengetahuan seperti ini menunjukkan apa? Memiliki sifat atau karakter iman yang paling tinggi. Iya. Pengenalan kepada Allah, ya, pengagungan kepada Allah, saking dekatnya dia ibadah kepada Allah Jalla Jalaluhu, mengenali Allah Subhanahu wa taala. Allah itu maha mengawasi dia, melihat dia, mengetahui mata-mata yang khianat, mengetahui siapa pengkhianat, ya, siapa yang kerja tidak beres, itu Allah Subhanahu wa taala tahu dia. Maka ini sifat iman yang sempurna. Bal huwa min a'li darajatil ihsan, bahkan ini tingkat derajat ihsan yang paling tinggi. Tingkat derajat ihsan yang paling tinggi. Nah, ini ihsan itu terbagi menjadi dua, kan, tingkatannya. Ya, anta abdullah ka'annaka tara, engkau beribadah kepada Allah seakan-akan Allah Jalla Jalaluhu melihat engkau. Fa illam yakun tara fa innahu yaraka. Ini tingkatan yang paling tingginya, dia mengenali Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya. Ya, wa qad yatawalladu al-haya min Allah min mutala'ati ni'amihi. Nah, ini termasuk juga, ya, malu itu terlahir dari Allah Subhanahu wa taala dengan cara memperhatikan nikmatnya. Nikmat Allah Subhanahu wa taala yang berikan kepada kita ini luar biasa, sangat banyak sekali. Namun semangat min qalilin min ibadihi, sangat sedikit sekali dari hambanya menyadari hal ini. Ibu sekalian, ya, kalau berbicara nikmat panjang bahasannya. Ya, udara yang kita hirup itu berapa? Ya, satu kali hirup itu 1 liter udara. Itu berapa kali kita menghirup udara dalam sehari? Luar biasa banyaknya. Nah, dengan cara kita memperhatikan nikmat Allah Subhanahu wa taala itu akan membantu kita untuk, ya, memiliki rasa malu, sifat malu. Wa ru'yati taqsir fi syukriha. Dan kita harus menyadari lemahnya, kurangnya kita dari bersyukur kepada Allah. Iya. Fa idza suliba al-'abdul haya muktasab wal gharidhi. Apabila seorang hamba, ya, dicabut darinya malu yang diusahakan atau al-gharidhi, naluri. Jadi naluri atau insting dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala dari dirinya, lam yabqa lahu ma yamna'uhu min irtikabil qabih wal akhlaqi daniyah. Maka orang seperti ini, ya, sangat rentan sekali dia terjatuh ke dalam apa? Kejahatan, akhlak yang hina. Orang apabila malu yang diusahakan atau malu yang sifat naluri bawaan dia itu, manakala kedua ini dicabut oleh Allah Jalla Jalaluhu, maka sangat rentan sekali dia terjatuh, sangat rentan sekali dia suka terjatuh dalam keburukan dan akhlak yang hina. Nah,
fasara ka'annahu la imana lahu, seakan-akan orang ini tidak memiliki keimanan. Ikhwan sekalian, malu ini termasuk dari antara nama sekaligus dari sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini harus dipahami, malu itu salah satu dari nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, banyak ayat dan hadis yang menunjukkan hal ini, sehingga Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam kitabnya Qawaidul Muslah itu ya likulli asma wa lahu sifat atau kama qala atau kama qil, ya. Setiap nama itu pasti memiliki sifat. Di mana Allah Subhanahu wa taala pernah mengilhamkan wahyu kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna rabbakum tabaraka ta'ala hayyun karimun, sesungguhnya Rabb kalian yang maha terpuji, yang maha tinggi, yang maha suci dari segala macam kekurangan, itu adalah hayyun karimun, adalah zat yang malu, zat yang maha malu, karimun, lagi mulia. Yustahyi min 'abdihi idza rafa'a yadayhi ila ay yarudduhu sifrun. Malu Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya manakala hambanya itu berdoa kepada Allah sambil dia mengangkat tangan. Dia merengek-rengek kepada Allah, ya Tuhanku begini dan begitu, setelah memuji Allah dan bersalawat kepadanya. Kemudian Allah tidak kabulkan doanya. Ketika mengembalikan tangannya pada posisi semula, Allah tidak kabulkan doanya. Maka Allah Subhanahu wa taala, ya, ini namanya malu sekaligus sifatnya malu. Dan keteladanan yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sifat malu ini sangat banyak sekali. Ya, demikian pula para sahabatnya. Satu contoh dari sekian banyak contoh dari keteladanan Rasulullah SAW memiliki sifat malu. Dikisahkan, kana Rasulullah SAW ashadul hayaan min hazra'i fi khidriha, wa kana idza kariha syai'an arafnahu fi wajhihi. Adalah Rasulullah SAW orang yang sangat malu. Kalau kita lihat ikhwan, gadis pingitan desa itu kalau keluar, kalau menikah dan seterusnya, itu malunya sangat malu. Dan Nabi SAW lebih malu daripada gadis desa yang pingitan itu. Ya. Nah, apabila Nabi SAW kalau tidak menyukai sesuatu, baik dari sahabatnya, istrinya dan seterusnya, itu akan terpancar, akan terlihat dari aura wajah, berubah wajah Nabi SAW. Ini menunjukkan Nabi nggak suka. Ya, sebagaimana juga sabda Nabi SAW, seingat ana, SAW, sesungguhnya Allah itu, ya, hayyun, sesungguhnya Allah itu malu min 'abdihi kepada hambanya, iza amila fima haramallahu alaihi, atau fima haramallahu, atau maka qala Rasulullah SAW. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu malu kepada seorang hamba apabila ya hamba tersebut melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malu ini adalah sesuai dengan keagungan dan kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh kasusnya Nabi SAW, malunya sangat luar biasa bila dibandingkan dengan wanita pingitan. Demikian pula dalam sebuah kisah ketika Nabi SAW diisrakan dan mi'rajnya Nabi SAW kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam sebuah hadis, faradallahu ala ummati 50 salatan. Jadi Allah Subhanahu wa taala mewajibkan umat Islam ini, umat Nabi Muhammad SAW, itu salat 50 kali dalam sehari semalam. Luar biasa banyaknya. Kalau 50 kali dalam sehari semalam, kalau kita taksir ikhwan ya, mungkin hanya 1 menit saja kita istirahat kemudian sholat lagi. Gak ada makan, gak ada minum, ya, hanya 1 menit saja, gak ada tidur segala macamnya. Qala faraja'tu bidzalik hatta amurra bi Musa. Kemudian aku kembali kepada Allah, minta uzur, minta keringanan kepada Allah Subhanahu wa taala,
hingga aku melewati Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Faqala Musa alaihi salatu wassalam, maka Nabi Musa alaihi salam berkata, "Famadza farada rabbuka ala ummatik?" Muhammad, ya Nabi Allah, apa yang Allah wajibkan kepada umatmu? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, salat 50 dalam sehari semalam. Faqala li Musa, faraji rabbak fa inna ummatak la tuti' bidzalik. Muhammad, kembali kepada Rabbmu. Sesungguhnya umatmu ini tidak bisa melakukan itu, enggak mampu untuk melakukannya. Akhirnya Nabi bolak-balik kepada Allah dari 50 jadi 45, 40, 35, 30 hingga sampai 5 rakaat. Kemudian sampai pada 5 rakaat Nabi Musa tetap menyarankan, ya Muhammad, raji rabbak, kembalilah engkau kepada Tuhanmu, kepada Rabbmu, minta keringanan, umat enggak mampu 5 ini. Maka kata Nabi SAW, fakultu qad istahyaitu min rabbi, sungguh saya sangat malu, sudah sangat malu kepada Allah, minta keringanan terus. Nah, demikian pula Nabi SAW ketika Nabi SAW menikahi Zainab binti Jahsh. Nabi SAW undanglah sahabat. Datanglah beberapa rombongan sahabat makan di rumah Nabi SAW, menyantap perundungan. Kemudian pergi lagi, datang lagi, pergi lagi, datang lagi, pergi lagi. Ada sebagian dari sahabat Nabi SAW yang aturannya pulang, dia nggak pulang, dia tetap di situ ngobrol, bincang-bincang dengan sahabat lainnya. Orang pengantin anyar ini dia harus melakukan sunnahnya dulu, kayak begitu. Dan Nabi SAW itu sampai malu beliau kalau mau mengusir bahasa kasarnya, tapi bukan mengusir, maksudnya ini kan sudah saatnya saya akan sunnah, itu kan saya harus cium istri saya harus dialog bincang dulu sama istri saya, udahlah pergi dulu lah kalian, kan begitu bahasanya. Tapi Nabi SAW nggak ungkapkan itu. Tapi Nabi SAW tidak ungkapkan itu. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala turunkan Quran surah Al-Ahzab kalau tidak salah, ayat 53. Ayat 53, coba dibaca ayatnya nanti di rumah. Sampai-sampai Allah peristiwa seperti ini, malunya Nabi SAW digambarkan, diturunkannya ayat untuk mengusir sahabat saja, untuk mempersilahkan sahabat saja untuk pulang ke rumah masing-masing saja Nabi malu. Luar biasa. Ini perkara mubah atau tidak? Sah saja Nabi SAW, perkara yang boleh Mas, ini dah waktunya, izin dulu ya, saya harus boleh saja untuk, tapi Nabi SAW malu untuk mengungkapkannya. Demikian pula para sahabat Nabi SAW mempraktekkan malunya luar biasa. Dikisahkan sahabat Utsman bin Affan. Sahabat Utsman bin Affan ini sampai-sampai malaikat malu kepada sahabat Utsman bin Affan. Abu Bakar tidak, Umar tidak. Maka dikisahkan, dan kisah itu dalam sejarah dikisahkan, Nabi SAW itu biasa duduk, terkadang bukan biasa, terkadang Nabi SAW itu duduk di depan rumahnya sambil mengangkat kaki. Dalam riwayat dikisahkan Nabi itu terlihat betisnya, dalam riwayat lain juga terlihat pahanya. Ketika Abu Bakar datang izin kepada Nabi SAW ingin masuk ke rumah Nabi izinkan, tapi posisi Nabi waktu itu tetap sama, betis atau pahanya kelihatan, dan posisi duduknya tidak berubah. Ketika Umar datang pun demikian, tidak dirubah posisi duduknya, masih terlihat betis atau pahanya, masih bersandar di atas tempat duduknya. Tapi giliran Utsman datang minta izin kepada Nabi masuk rumah, Nabi SAW ngapain? Bergegas beliau beres-beres tempat duduknya, artinya memperbaiki diri. Ini Utsman datang, ini Utsman malu, kelihatan betis kita, kelihatan paha kita, kelihatan duduknya enggak menurut kita nih, menurut Utsman ini enggak layak untuk dipertontonkan begitu ya. Padahal Abu Bakar dan Abu Umar biasa saja kan begitu ya. Tapi Nabi Utsman tidak.
Maka pemandangan seperti ini dilihat oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Dikomentari, "Ya Rasulullah, wahai suamiku." Saya heran bahasanya ya. Saya heran ketika Abu Bakar datang masuk izin ke rumah kita, kau posisinya duduk kayak begitu aja. Pahanya kelihatan, kaki kelihatan. Ini dalam riwayatnya. Ketika Umar minta izin juga demikian. Ketika Utsman datang, kenapa? Ada apa dengan Utsman? Kenapa engkau bedakan? Ternyata Nabi SAW ya, yang mana ya, sesungguhnya saya malu kepada Utsman. Ya. Kenapa? Malaikat saja malu kepada Utsman, apalagi saya. Tentu saya pun juga malu. Yang maknanya seperti itu. Nah, itu ya teladan ya, dari para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nabi ya menikahkan putrinya dengan Ali bin Abi Thalib. Ini siapa? Fatimah. Ya, maka Nabi SAW Ali bin Abi Thalib itu adalah menantu. Ya, sekaligus sepupu Nabi SAW. Nabi Ali ini adalah orang yang gampang keluar madhi. Gampang sekali keluar madhi. Ya. Maka Ali malu bertanya langsung kepada Nabi SAW karena melihat mempertimbangkan istri beliau itu anaknya Rasul. Saya ini menantu, saya enggak malu, saya bertanya langsung. Bertanya tentang apa? Bagaimana tata caranya bersuci dari madhi? Maka Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala mengutur Miqdad bin Aswad kepada Nabi SAW bertanya tentang ya menyamarkan nama ahli. Ya, gimana tante bersuci dari madhi? Maka Nabi SAW igzi zakaraha falyatawadda. Cukup engkau bersihkan ya kemaluanmu, kemudian setelah itu engkau berwudu. Ya, Masya Allah luar biasa. Ini sampai begini demikian malunya sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula yang terakhir mungkin bisa dicontohkan. Masya Allah, saya lupa ya, Ummu Salamah atau siapa ya. Nah, bertanya langsung, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala tidaklah malu minal haqqi, ya tidaklah malu dari kebenaran. Kemudian bagaimana cara wanita itu mandi? Apakah wanita itu juga mengalami mimpi basah? Maka Nabi SAW mengatakan, ya, wanita itu juga mimpi basah. Ya, iza ra'a al-ma. Ya, apabila engkau melihat air, artinya keluar air maninya. Intinya wanita dan laki-laki sama. Ketika keluar mani maka wajib untuk mandi. Atau dalam riwayat lain sebutkan ya cara bersuci dengan haid. Ya, bagaimana cara mensucinya? Ya, sampai sedalam itu, sampai sedetail itu. Kalau dalam masalah kebenaran, ya, dalam masalah kebenaran dalam syariat tidak dilarang oleh syariat, boleh saja bertanya masalah intim kepada Nabi SAW. Bagaimana cara menyucikan dan bersucikan darahnya gimana? Maka sampai-sampai terucap dalam Nabi SAW, Subhanallah, begitu kata Nabi ya. Bahasa kitanya, ya Allah, masa iya harus vulgar saya menjelaskannya, kata kita. Enggak. Ya, kemudian dijelaskan oleh Indonesia, ya, darah yang ada menempel di kemaluan wanita itu dibersihkan. Nah, begitu cara menghilangkan ain najisnya, kata Nabi, kata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Makanya Nabi SAW pernah bersabda kepada para wanita, ya, yang makna ya, ni'mal nisa nisaul ansar. Ya, sebaik-baiknya wanita adalah wanitanya Ansar, kaumnya Ansar. Ya, kenapa? Ya, la yamna'una al-haya ay yatafaqahna fid din, atau kama qala Nabi SAW. Rasa malu yang ada dalam diri mereka tidaklah menghalangi mereka untuk bertafaqquh fid din. Itu sebaik-baik wanita Ansar dalam belajar agama, sehingga
dengan memiliki rasa malu mereka mendapatkan ilmu. Wabillahi taufik, demikian saja. Insyaallah akan kita lanjutkan hadis ke-21. Ya, sebenarnya hadis satunya singkat ya, tapi biar tidak masalah kita ya lanjutkan di pertemuan berikutnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.